Salam sejahtera para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, dan dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, memberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantaranya agung, perantaranya maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Bersyukur kepada Tuhan, di saat ini juga kita kembali diingatkan pekabaran firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi juru selamat kita, sebagai perantara kita dengan Allah. Dia yang menjadi juru selamat kita, yang memberi harapan kepada kita di tengah-tengah dunia yang tidak memberi harapan yang pasti dalam kehidupan kita. Saya mengundang kembali kepada para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, ada di rumah, di tempat kerja, dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Biarlah kita memberi beberapa menit waktu kita untuk mendengarkan pekabaran Tuhan di saat hari ini. Judul pekabaran firman Tuhan di saat ini, Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Ayat inti kita di saat ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 26. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyambut baik pekabaran itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan. Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi beberapa orang dari antara mereka. Pada bulan-bulan sebelumnya dalam pekerjaan Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak mau memedulikan seruan untuk bertobat. Demikianlah mereka telah mengeraskan hati serta menggelapkan pengertian mereka. Ketika surga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan, mereka pun tidak menyadarinya. Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada Dia yang tidak tampak itu, tidak melihat pernyataan kemuliaan Allah. Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya, tidak mendengar perkataan kesaksian. Demikianlah juga halnya dalam perhimpunan orang banyak. Acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat yang melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak. Namun banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang, hadirat juru selamat itu dinyatakan. Damai dan kegirangan menghimpunkan hati mereka. Mereka itu dihiburkan, diberanikan hati serta diberkati. Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, bahkan di saat ini, mengingatkan kita kembali di saat kesibukan kita, di dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Mengingatkan kembali tugas sebagai hamba-hamba Allah. Seperti Yohanes Pembaptis, sebelum dia dilahirkan, surga telah menetapkan dia. Surga, bahkan Bapa telah menubuatkan dia dalam tulisan Yesaya, di dalam firman Tuhan yang telah Yesaya nubuatkan, bahwa dia akan membuka jalan yang pertama bagi kedatangan Yesus Kristus. Dia akan membuka jalan bagi Yesus untuk menyiapkan kedatangan Yesus pada pertama kalinya. Dikatakan di sana bahwa Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Mengapa? Pada waktu Yohanes Pembaptis membawakan pekabaran ini, ada begitu banyak orang yang terpelajar, ada begitu banyak para pemimpin-pemimpin agama yang terpelajar tidak menerima pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka tidak menerima bahwa dia adalah Elia pada waktu itu yang diberikan Allah roh Elia untuk menggambarkan pertobatan itu.
Pada waktu itu para pemimpin agama, para orang terpelajar, pada saat itu hati mereka tidak dibukakan, pada saat itu hati mereka degil, tidak menerima pekabaran pertobatan itu. Mereka tidak menerima akan ada juru selamat yang akan menanggung beban dosa di atas dunia ini. Ketika Tuhan memberitahukan kita pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita boleh belajar dari Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan memilih kita sebagai orang Kristen, ketika kita dipilih di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di mana kita menjadi partner sekerja Allah, pasti kita akan ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan ditolak oleh orang-orang yang terpelajar di atas dunia ini. Oleh karena apa? Kita mengabarkan kebenaran yang ada, kita mengabarkan kebenaran di mana Yesus telah menjadi teladan kita, di mana Yesus akan menjadi juru selamat, di mana Yesus yang menuntun kehidupan kita, yang merombak tembok yang memisah kehidupan orang-orang banyak di atas dunia ini, yang merombak adat istiadat orang Yahudi yang tidak mau bergaul, yang tidak mau berteman dengan orang berdosa. Sehingga pekabaran yang Yohanes sampaikan ditolak oleh orang banyak. Secara khusus ditolak oleh para pemimpin agama di saat itu. Sehingga di sini juga dikatakan, akan tetapi mereka tidak menyambut baik pekabaran itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan. Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi beberapa orang dari antara mereka. Gambaran di antara kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, di antara kita mau memilih Yesus, memilih kebenaran itu, mau menghidupkan teladan Kristus dalam kehidupan kita, mau mengikut Kristus, apapun yang terjadi, apapun konsekuensi yang kita akan alami di dalam memberitakan pekabaran Tuhan, ataukah kita akan berpaling untuk memilih jalan kita sendiri, memilih jalan yang dunia sedang tawarkan di atas dunia ini, ya, kesenangan dunia, berfoya-foya, ya, kesibukan-kesibukan dunia yang tidak membawa kita kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pekabaran di pagi hari ini mengingatkan kita pekerjaan dari Yohanes Pembaptis. Tidak mudah menjadi pelayan Kristus, tidak mudah kita mengikuti Yesus Kristus. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Mungkin dari kita sendiri, saya sendiri akan menolak pekabaran itu di saat ini. Mungkin saya di posisinya Yohanes Pembaptis yang mengabarkan dengan penuh semangatnya pertobatan itu. Tetapi saya tidak tahu, pada akhirnya mungkin saya akan menjadi seperti para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang akan menolak Yesus Kristus itu di dalam hati saya secara pribadi, hari demi hari. Kita harus patut bertanya bahwa seberapa besar saya mau berkomitmen, saya mau menyangkal diri mengikut Kristus. Seperti yang hamba Tuhan ini berikan contoh, yaitu Yohanes Pembaptis, di mana dia mengabarkan pekabaran firman Tuhan ini, mengabarkan pertobatan ini tanpa ragu, dan dia memiliki roh yang sama yang seperti Elia miliki, yang dimana surga telah berikan kepada Elia bahkan Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Yesus Kristus pada kedatangannya yang pertama kali. Sehingga firman Tuhan di pagi hari ini juga mengatakan, demikianlah mereka telah mengeraskan hati serta menggelapkan pengertian mereka. Jangan sampai kita, bahkan saya secara pribadi, bahkan para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, ada di posisi seperti ini. Ada di posisi di mana kita yang telah diberikan nubuatan, yang telah diberikan firman Tuhan, tetapi kita yang menolak secara tidak langsung, menolak kebenaran itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bahkan di dalam lingkungan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan kita yang mungkin akan menjauhkan orang-orang yang akan mencari Kristus melalui pribadi-pribadi kita. Kemudian di sini dikatakan, demikian juga halnya sekarang, acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat yang melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak. Namun banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang hadirat juru selamat itu dinyatakan. Kita boleh belajar aplikasinya di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan kita semua yang menonton renungan di saat ini. Bahwa akan ada kelompok orang yang akan menyaksikan
kekuasaan Yesus Kristus, yang akan menyaksikan betapa besar kuasa yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi di sisi lain ada kelompok yang tidak akan menyaksikan begitu besar kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Dia mengeraskan hatinya. Saya mengeraskan hati saya untuk menerima terang itu di dalam kehidupan saya. Mungkin dengan cara berpikir saya yang tidak benar, dalam cara berkata-kata saya tidak menggambarkan Yesus di dalam kehidupan saya. Melalui pikiran saya, melalui telinga saya, melalui perbuatan saya dimanapun Tuhan menempatkan saya. Bahkan di dalam ladang penginjilan saat ini yang Tuhan telah percayakan kepada saya. Saya menyadari itu setiap hari saya bergumul dengan pribadi saya secara pribadi. Oleh karena yang menjadi tantangan terbesar di akhir zaman ini adalah untuk mengalahkan pribadi kita masing-masing, untuk mengalahkan dosa kita, untuk mengalahkan hati kita, hati saya yang keji, yang tidak mau menerima kebenaran itu, untuk menegur dosa saya, untuk mengorek dosa saya, untuk dapat diubahkan oleh Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga di saat ini saya tertegur. Bahkan biarlah kiranya para pemirsa di rumah boleh mengingat, boleh merenungkan kehidupan ini. Apakah saya secara pribadi yang menyampaikan kebenaran ini telah menghidupkan pekabaran ini, telah menghidupkan cara Tuhan di mana Dia boleh menjadi teladan di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan saya. Bahkan para pemirsa yang sedang menonton pekabaran ini. Di sini dikatakan bahwa mereka itu dihiburkan, diberanikan hati, serta diberkati. Ada satu kelompok yang menerima Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus pada kedatangannya yang pertama kali. Mereka menerima berkat, dan di sana dikatakan dalam firman Tuhan, diberanikan hatinya, kemudian serta diberkati. Kita hidup ini adalah pilihan, di mana kita mau menempatkan hati kita, di mana kita harus memilih. Apakah kita mau Yesus Kristus mau berkarya di dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh terberkati dengan kehadiran Tuhan, dengan kehadiran kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam hati, bahkan di dalam kehidupan saya. Ataukah saya mau memilih untuk menolak secara tidak langsung pekabaran itu di dalam kehidupan saya, seperti para pemimpin-pemimpin agama yang membuat tembok pemisah itu antara mereka dan orang berdosa. Di sini dikatakan pekabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali kepada Sanhedrin. Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu. Mesias ada di antara mereka. Dengan keheranan besar, iman dan penghulu-penghulu itu memandang di sekeliling mereka dengan pengharapan akan melihat dia yang bicarakan Yohanes itu. Tetapi ia tidak dapat dikenal di antara orang banyak itu. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjukkan kepadanya sebagai anak domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi pekabaran firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa ada sebuah terang yang baru yang Tuhan mau bawa di akhir zaman ini. Maukah kita, umat-umat Tuhan, orang-orang yang dipilih untuk mengabarkan kebenaran ini, untuk mengabarkan siapa Yesus Kristus, untuk mengabarkan siapa Dia yang hidup melalui firman-Nya. Yang dikatakan bahwa kita adalah Elia modern, Elia di akhir zaman. Maukah kita dengan berani, dengan hikmat surga meminta Tuhan untuk menuntun kita, dengan berani mengatakan dosa adalah dosa, mengatakan bahwa ini adalah pekabaran Tuhan yang harus saya hidupkan terlebih dahulu, baru orang-orang di sekitar saya boleh melihat kebenaran yang hidup di dalam kehidupan saya. Biarlah kiranya saudara-saudariku, kita boleh memilih di kelompok mana kita akan berdiri. Apakah di kelompok orang yang sedikit yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan pengharapan yang begitu besar di tengah-tengah
kehidupan yang tidak menjamin kehidupan saya, bahkan orang-orang yang ada di luar sana, bahkan para pemirsa di rumah yang menyaksikan kebenaran ini? Ataukah saya mau memilih di kelompok orang-orang yang terpelajar, mempelajari sekian banyak teori tentang Alkitab, belajar tentang kebenaran Tuhan, tetapi menutup diri untuk tidak mau ditegur akan dosa-dosanya, menutup diri untuk tidak mau mengikut Kristus dengan teladan yang sederhana, tidak mau meninggalkan segala kehormatan, bahkan meninggalkan segala kekayaan demi memilih kekayaan yang abadi yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Biarlah kiranya renungan di pagi hari ini yang boleh menjadi pertanyaan kita setiap hari, dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Mari kita bertanya, apakah saya mau benar-benar berkomitmen di akhir zaman ini? Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau menerima setiap konsekuensi. Saya mau menerima akibat-akibat ketika saya mau mengikut Kristus. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan iman kita. Di tempat kerja, bahkan dimanapun, di sekolah, bahkan di tempat pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kita, talenta-talenta, waktu, masa muda, masa tua yang Tuhan boleh percayakan, kita boleh gunakan, bahkan kita boleh hargai setiap kasih karunia yang Tuhan masih boleh berikan. Matahari, udara, keindahan alam yang menggambarkan kasih Kristus di dalam kehidupan umat manusia yang berdosa, yang memberi harapan kepada kita, yang memberi harapan yang pasti, yang memberi segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah rasanya berada di hadirat Yesus namun sama sekali tidak mengenalnya? Ini menjadi pertanyaan kita. Bagaimana kita merasa kita sudah ada di posisi melayani Kristus, tetapi di dalam hati saya belum mengenal lebih pasti siapa Yesus Kristus itu, siapa juru selamat saya. Terkadang saya ada di posisinya orang-orang yang terpelajar tentang melalui Alkitab. Para pemimpin-pemimpin agama merasa sudah tahu kebenaran itu. Tetapi ketika saya menyadari hal itu, saya mulai bergumul, saya mulai mempertanyakan diri saya. Apakah saya sudah menghidupkan, apakah saya sudah benar-benar menerima Kristus di dalam kehidupan saya untuk mengubahkan kehidupan saya, untuk mengorek lebih dalam lagi dosa-dosa saya agar saya bisa diselamatkan. Biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, di saat ini boleh menguatkan kita di dalam menapaki kehidupan kita yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak godaan dan pencobaan, tetapi itu yang Tuhan mau. Agar kita tidak lari dari pencobaan itu, tetapi kita mau bergumul dengan pencobaan itu, agar kita boleh mendapati akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan mau membentuk kita dalam cawan leburnya. Dia yang sudah sejak lama dijanjikan, itu yang akan menjadi janji keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus akan datang kedua kali. Kita boleh didapati tetap setia di dalam melakukan pekerjaannya, di dalam melakukan segala kehendak teladan yang Tuhan boleh contohkan di dalam kehidupan kita, bahkan para pemirsa yang ada di rumah. Tidak mudah bagi kita untuk menjalani itu, tetapi mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, kita boleh menghidupkan karakter Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan orang-orang di luar sana, bahkan para umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan di saat ini. Saya bawa di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.